Soal aturan toa masjid, Menak Yakut, kalau anjing tetangga komplek menggonggong semua, kita terganggu nggak? Ada sebuah aturan dari Menteri Agama yang mengatur tentang toa masjid, speaker masjid, pengeras suara di masjid. Ini menjadi pertanyaan ya ketika beliau, yaitu Menteri Agama Gus Yakut ya, membandingkan aturan speaker masjid dengan gonggongan anjing. Khususnya sebagai pemuda, menanggapi statement dari Menteri Agama si Yakut, Masya Allah, selalu kontroversi. Sebelum dia jadi Menteri Agama selalu kontroversi. Jadi kali ini dia mengeluarkan statement mengenai azan, bahwasanya apa yang disampaikan Menteri Agama ini sungguh menyakiti khususnya kepada umat Islam. Apalagi kita pribadi yang ada di adat Minangkabau menanggapi apa yang dilakukan oleh Menteri Agama ini si Yakut mengenai azan dibandingkan dengan suara gonggongan anjing. Jadi sekarang kita pakai akal saja. Kok segitunya membandingkan, menganalogikan suara azan yang dari dulu, mungkin sebelum dia lahir, suara azan juga selalu berkumandang. Tidak terusik kok. Umat-umat yang lain, wa insyaAllah tidak terusik kok. Agama-agama yang lain selalu toleransi. Jadi apa maksud dan tujuannya sampean ngomong seperti itu? Terlepas dari apa yang disampaikan Yakut tersebut ya, memang yang menjadi persoalan adalah kontroversi yang selalu dikeluarkan, yang ditimbulkan. Itu yang menjadi persoalan justru, bisa memunculkan pembelahan terus-menerus di masyarakat. Soal aturan toa masjid, Menak Yakut, kalau anjing tetangga komplek menggonggong semua, kita terganggu nggak? Menteri Agama RI Yakut Kholil Kaumas menanggapi terkait kontroversi surat edaran tentang pengaturan pengeras suara masjid dan musola yang sebelumnya dia keluarkan. Hal ini diungkapkannya usai acara di Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu, 23 Februari 2022. Dalam kesempatan itu, Yakut mengatakan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan tidak lain untuk menjaga ketentraman. Kalau rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu membunyikan toa sehari 5 dengan kencang-kencang secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu kompleks, kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing, misalnya, menggonggong dalam waktu bersama, kita terganggu nggak? Ujar Menak Yakut. Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu, ini harus kita atur supaya tidak terjadi gangguan. Speaker di musola dan masjid silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa atau speaker sebagai sarana syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Sambungnya, Yakut menyebut sejauh ini sudah banyak dukungan terkait keluarnya SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola itu. Karena alam bawah sadar kita pasti mengakui itu. Bagaimana kalau suara-suara itu tidak diatur pasti mengganggu, ujarnya. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di satu tempat, misalnya ada truk kiri, kanan, depan, belakang kita, lalu mereka menyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur, itu pasti akan menjadi gangguan, sebutnya. Pendakwah dari Sulaiman mengkritik aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama soal pengeras suara di masjid dan musola. Dari Sulaiman bahkan sampai menyindir Kemenak dengan menyebut bahwa hanya setan yang kepanasan yang mendengar suara azan. Belum lama ini, Menak Yakut Kholil Kaumas telah resmi mengeluarkan surat edaran baru terkait aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan itu menurut dari Sulaiman tidak bisa diterapkan di wilayah yang 100% muslim. Hal tersebut lantaran tidak akan ada warga yang terganggu dengan suara azan. Justru dari Sulaiman menyebut bahwa hanya iblis yang akan kepanasan mendengar suara azan. Aturan ini mungkin hanya berlaku di kota-kota besar ataupun di tempat-tempat muslim yang minoritas atau berimbang. Ucap dari Sulaiman, dikutip dari kanal YouTube dari Sulaiman and Sahabat pada Rabu 23 Februari 2022. Tapi kalau di Aceh, di Sumatera Barat, di tempat-tempat yang 100% muslim ya, peraturan ini mesti diabaikan karena tidak akan ada orang yang bermasalah dengan suara azan kecuali iblis. Yang panas dengar suara azan itu setan, sambungnya. Dalam video berjudul Video Reaction, mestinya bukan hanya masjid, tapi seluruh tempat ibadah itu. Dari Sulaiman tidak pernah merasa terganggu dengan bunyi dari simbol peringatan keagamaan yang lain. Saya tinggal di Bali lama.
Dan saya tidak masalah dengan suara hura yang kadang luar biasa kerasnya. Bunyi gamelannya itu, tukasnya,